untuk dirasa Islamiyah yang kemarin saya share video ningali tuh. Itu awal bab 2 itu kemarin saya meng-share video. Untuk dirasa Islamiyah itu diambil dari kitab Ukudulijen. Ukudulijen itu adalah panduan kehidupan berumah tangga. Kenapa dibahas kitab panduan kehidupan berumah tangga? Kalian kan sekarang sudah kelas 11 ya. Dan kalian bersama-sama dengan saya itu hanya sampai kelas 11. Nanti di kelas 12 saya tidak masuk ke kelas 12. Untuk PI nanti oleh Pak Budi dan untuk dirasa oleh anak Haji Asep. Dan saya berpikir biasanya lulusan SMK begitu selesai sekolah mendapatkan ijazah itu tidak sedikit yang kemudian melakukan ijabsah. Gitu. Ini gimana ijazah itu langsung ijabsah istri ai pamit mah jarang langsung gitu. Hari istri mah terkadang keur sakola ge geus aya nu ngantri dina tukang teh gitu. Ngantosan lulus. Dan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga itu perlu ilmu. Ya, perlu ilmu karena tanpa ilmu bukan pahala yang akan kita dapatkan, justru malah dosa yang akan kita dapatkan. Tidak mungkin tidak mustahil seorang istri karena memang dia tidak tahu ilmunya, dia marah-marah pada suaminya atau menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suaminya atau suaminya punya keinginan kemudian dia menolaknya gitu. Nah, perasaannya itu biasa-biasa saja. Perasaannya itu bukan merupakan sebuah dosa besar, tapi kalau kita tahu ilmunya itu merupakan dosa yang sangat besar. Nah, maka di sini kita pelajari ya harapannya Anda calon-calon ibu, calon-calon istri gitu ya, menjadi istri-istri yang solehah, yang paham akan hak dan kewajiban. Kemudian laki-laki juga menjadi suami-suami yang soleh, yang tahu akan kewajibannya, yang tahu akan haknya. Hari kemarin, nah untuk penjelasan yang kemarin bisa disimak saja di video supaya saya tidak mengulang lagi ya. Bisa disimak di video. Kita lanjutkan ke sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyumamroatin idabatat almaratu. Oh, ada kamar debat atas lagi kadia tak? Tadi kadia kamar. Ya, bagian dia tak. Ayyumamroatin matat wajaujuha anharodin dakholat al jannah. Nah ini keuntungan bagi seorang istri. Ayyumamroatin seorang istri matat yang mati, istri maut, wajaujuha anharodin dan dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dakholat al jannah, si istri tersebut akan masuk surga. Nah maka seorang perempuan kalau sebelum menikah surganya itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau sebelum menikah. Tapi kalau sudah menikah maka surganya itu ada dalam keridhaan suami. Jadi pindah ke mana? Ke suami. Istri surganya berada di keridhaan suami, tapi suami surganya ada di mana? Ayah di ibu, gitu ya. Jadi untuk ayah di keridhaan istri, suami mah tetap surganya itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah maka di sini seorang istri itu harus memahami betul akan posisinya sebagai seorang istri. Jangan merasa cemburu ketika suami memberikan perhatian yang lebih kepada ibunya. Berarti kamertua. Gitu kan seperti istrinya. Kamertua itu biasanya sok parasia antara istri jeung mertua biasanya kayak itu bukan rahasia umum lagi gitu.
Geus galib di mana-mana rata-rata. Menantu dengan mertua teh sok parasehat. Gara-gara naon? Gara-gara suamina lebih perhatian ka mertua, ka ibunya. Padahal si istri harus sadar diri. Istri itu surganya ada di keridoan suami, sementara suami surganya ada di ibunya. Masih ingat Alqamah? Pernah mendengar cerita Alqamah yang pernah menyakiti hati ibunya hanya karena apa? Membeli kain, membeli samping gitu, terang samping kain dua, satu untuk istrinya, satu untuk ibunya. Tapi Alqamah masih keun milih teh ka istrina heula, sok pilih bade nu mana. Istrina milih sesana dikasakeun, di ka ibukeun, ibuna nyeri hate. Sakitu. Jadi kudu nama beureun meser dua ka ibuna heula, mah sok milih bade nu mana. Tah milih ieu tah sesana kasahakeun ka istrina keun. Kudu nama kan gitu bener. Tapi kan eta lumayan Alqamah dosa sakitu ibuna nyeri hate nepikeun ka Alqamah menjelang wafatnya hese sakaratna. Sampai setelah mendapatkan ampunan dari ibunya baru Alqamah wafat. Nah, jadi kembali ke sini bahwa perempuan yang mati, yang meninggal dan dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, maka dia akan masuk surga. Kalau kita mafhum dari hadis ini, bagaimana kalau mati kemudian dalam keadaan suaminya sedang benci kepada dirinya, berparasea jeung salaki, kabur ti imah di jalan ketabrak. Bisa Indonesia kan gitu. Maka itu jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai terjadi. Kalau diridhoi oleh suami masuk surga, nah berarti kalau tidak diridhoi oleh suami tidak akan masuk surga. Rugi gitu kan? Rugi. Selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli al-jannata min abwabil jannati syi'ti." Nah, bagi perempuan ini juga ya. Kalau seorang istri dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, tidak pernah ketinggalan kecuali saat head. Eker head banyak. Eta mah ulah katanya ulah dadai kanan da abdi mah teu raos samun teu salat eker head salat. Atau eta mah bukan mendapatkan pahala eta nya. Mendapatkan siksa. Kan haram hukumnya ya. Haram salat. Lamun haram berarti dapat siksa gitu. Ini mah ketika di luar head. Idza salat al-mar'atu khamsah wa shamat syahraha. Di bulan Ramadan dia melaksanakan puasa. Kalau tidak head. Wa hafizat farjaha, dia senantiasa menjaga kemaluannya meskipun ditinggal jauh oleh suami. Suaminya baliknya sebulan sekali, tidak lantas ketika suami tidak ada kemudian menelpon mantan ke rumah. Gitu ya. Awas itu jangan sampai dilakukan itu. Walaupun suami sedang tidak ada, dia jaga kemaluannya, hanya diperuntukkan untuk siapa? Suami. Wa ata'at zaujaha, senantiasa mentaati suaminya apapun yang suami perintahkan selama perintahnya bukan melanggar aturan Allah. Ya kalau suaminya memerintahkan hal yang dilarang oleh Allah mah jangan ditaati. Misalkan cek suami teh mah da ayeuna mah cenah apa teh di PHK ada Covid di PHK sehingga perekonomian kita itu sekarang lagi menurun. Mama wayahna kudu mangka di Ciamisnya cenah sok cenah. Eta mah jangan ditaati eta mah ya. Jangan atuh eta ulah kakak atau waduh mangkal euy. Kabungan wayah kan harus taat cenah pada suami. Eta mah ulah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq. Selama perintahnya tidak melanggar aturan Allah maka wajib ditaati. Nah, kemarin juga sudah dibahas di kelas ini. Di kelas yang akuntansi 1. Bahwa kewajiban istri itu hanya satu. Apa? Taat. Nyusup bagian salaki.
nyusuan budak bagian salaki, nama dia budak bagian salaki, ngepel imah bagian salaki, itu kewajiban salaki, kewajiban istri mata cek salaki pangesekeun, cek salaki pangepelkeun, cek salaki pangnyusuankeun budak kita kudu ditaatin, gitu ya. Kewajiban istri itu hanya satu, wa atau jauh jahat, dia taat kepada suaminya, maka kilalah akan dikatakan kepadanya udkhuli al jannah, silakan kamu masuk ke dalam surga, min abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun. Bebas asup ke surga hayang teu mana wae, hayang tina surga pintu ke-1 silakan, hayang tina surga pintu ke-7 silakan. Ngan cenah pintu ke-7 mah eta mentaati keinginan suami, lamun suami hayang nyandung gitu. Itu membukakan pintu surga yang ke-7. Ya gitu, cek cek suami teh mah cenah ada apa teh hoyong tambah pengalaman gitu. Bios teh bila priogi kumaha pamilarikeun. Eta teh mukakeun pantos surga ke-7 cenah. Tuh, jadi enaknya jadi istri mah ya. Enak tuh. Enak tuh. Cek alo cek mungkin cek alo udhuli al jannah min abwabil jannah. Silakan kamu masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Tapi dengan catatan apa? Salat jangan ditinggalkan, puasa jangan ditinggalkan, parji dijaga hanya untuk suami, perintah suami taati. Maka seorang istri dipersilakan untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas arwahu syuhada. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan